Dari telaga yang jernih, takkan mengalir air yang keruh. Demikianlah sepenggal peribahasa yang menggambarkan sebuah aliran air. Namun ironi, jika membandingkan peribahasa tersebut dengan kondisi aliran air yang ada di Indonesia pada saat ini. Sebut saja daerah aliran sungai Das Ciliwung sepanjang 117 km. Pada setiap harinya, Sungai Ciliwung selalu dihantui sampah dari hulu hingga hilir sungai. Belum lagi tentang banjir dan kualitas air baku yang sudah menjadi masalah klasik di Jakarta. Atau Sungai Citarum yang baru-baru ini mendatangkan musibah banjir besar untuk daerah Bandung, Karawang, serta beberapa daerah yang berada di wilayah Jawa Barat lainnya. Lantas, bagaimana seharusnya daerah aliran sungai dikelola? Adakah solusi untuk mengatasi masalah lingkungan yang kian hari kian memprihatinkan ini? Tidak jauh dari ibu kota Jakarta, terdapat sebuah potret pengelolaan das yang cukup berhasil. Cidanau, sebuah das kecil yang berpengaruh besar terhadap kualitas air baku untuk daerah Serang, Cilegon, dan beberapa daerah di Provinsi Banten. Satu hal mungkin yang kenapa di Cidanau dianggap expand ya, lebih maju dibandingkan forum-forum das yang lain, mungkin dari implementasi jasa lingkungan. Kita mengistilahkannya pengembangan konsep hubungan hulu hilir ya, dengan transaksi jasa lingkungan, dengan mekanisme transaksi jasa lingkungan. Proses persiapan dalam pengelolaan das telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, serta melibatkan banyak pihak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Das Cidanau atau FKDC. Forum Komunikasi Das Cidanau itu sebenarnya lembaga sentral ya, pusat dari semua kegiatan yang ada di Forum Das Cidanau. Apakah kita mau bicara kelembagaan, apakah kita mau bicara integrated management for watershed ya, based on one river, one plan, one management, atau kalau kita mau bicara jasa lingkungan. Karena Forum Das inilah yang menggodok, yang meramu, yang merangkum dan menjalankan semua kesepakatan para pihak yang ada di forum. Pengelolaan Cidanau menjadi penting karena menjadi sumber air untuk industri dan masyarakat di sekitar Serang dan Cilegon, Banten. Selain itu, terdapat cagar alam rawa danau yang merupakan satu-satunya rawa pegunungan di Jawa Barat. Dalam transaksi jasa lingkungan, ada dua pihak yang menjadi pemeran utama, yaitu penyedia jasa lingkungan dan pembayar jasa lingkungan, serta mekanisme transaksi pembayaran dan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Reward ini, insentif ini hanya diberikan kepada kelompok tani apabila mereka mengelola air dan lahan dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi yang tertuang di dalam kontrak. Misalnya di Cidanau, Banten, itu transaksi terjadi antara KTI, PT Krakatau Tirta Industri, memberikan kompensasi transaksi dengan kelompok tani di beberapa desa, misalnya desa Citaman dan desa Cibojong. Dan saat ini sudah berlangsung 6 tahun. Kelompok tani karya muda di desa Citaman Serang
merupakan salah satu penggerak mekanisme transaksi jasa lingkungan di Das Cidanau. Secara bersama-sama, para petani berkomitmen untuk tetap mempertahankan pohon dan menjaga hutan mereka. Yang dulu mah kami punya kelompok mah tapi nggak teratur karena kami nggak ada transaksi ini, tapi kelompoknya udah ada. Waktu tahun 2005 kami waktu menerima itu rumah itu masih panggung semua Pak rumah, tapi sekarang lumayan gitu. Pepohonan kami ditambah baik gitu. Juga kami atau air tadinya tidak ada 5 bulan ada kemarau udah tidak ada air, tapi sekarang 7 bulan masih kuat air. Hasil karya kami untuk mengadakan kami penghijauan ini, kayu-kayuan, penanaman kayu-kayuan. Ternyata 2005 kami menerima 3 kali kami setahun. Nah, pertama kami 30%, kedua 30%, keempat 40%. Sesuai nilai dengan 30 juta, 25 hektar. Gitu. Tahun kedua sampai seterusnya itu 2 kali. Tiap bulan Juni, bulan Desember atau bulan Juni kami 40%, bulan Desember 60%. Sesuai dengan aturan yang ada di buku perjanjian gitu. Adanya pembayaran jasa lingkungan kami alhamdulillah untuk kebutuhan di rumah tangga, untuk anak sekolah itu disisihkan dari itu uangnya. Setelah ada sisanya kami bisa beli kambing. Paling ngurus kebun gitu, ke kebun tiap hari nyasap betul tiap hari itu pada nyasap gitu awewe yuk. Hasilnya atuh cengkeh ayah gitu, tangkil, kopi, cau, tangkil mah ayeuna mah gitu, entos berjalan dehnya ari abdi mah teu tiasa emping ieu mah di sapalih gitu di emping sapalihna gitu dicalkeun gitu. Atuh emang patna kieu kan ya Pak. Keur kapungkur mah nya teu acan, teu aya gitu desa lingkungan kan, cuman SD gitu ayeuna mah SMP, MTS, MS, SMA. Jadi bisa meningkat gitu merasakannya, enak gitulah. Sebagai pemanfaat jasa lingkungan, PT Krakatau Tirta Industri atau KTI turut memberikan komitmen yang sama. Secara langsung maupun tidak langsung, banyak manfaat yang turut dirasakan KTI. Kami coba melakukan terobosan ini jauh lebih cepat. Masyarakat petani yang kita ajak untuk bekerja sama juga senang, dan juga kita merasakan walaupun ada semacam pengurangan debitnya, tapi kita bisa mengurangi laju pengurangan itu. Besaran daripada pembayaran jasa lingkungan 3 tahun pertama itu kita membayar 175 juta per tahun. Kemudian kita naikkan menjadi 200 juta per tahun itu selama 2 tahun. Nah ini terakhir ini kita perlu berunding lagi dengan Forum Komunikasi Das Cidanau untuk melakukan renegosiasi, Pak. KTI siap, namun tidak cukup kuat dibandingkan dengan alam yang sebesar ini. Harapan kami juga di mana karena banyak industri strategis yang diwakilin oleh daerah Cilegon dan sekitarnya, untuk itu ya perlu partisipasi yang lain. Cidanau merupakan sebuah cermin pengelolaan das yang cukup berhasil. Sudah seharusnya banyak pihak yang berkaca agar dapat menjaga kelestarian lingkungan, khususnya pengelolaan air dengan sebuah mekanisme transaksi imbal jasa lingkungan. RUPS adalah satu proyek yang dikoordinasi oleh Ikraf Southeast Asia. Jadi RUPS sendiri mungkin dari singkatannya untuk RUPS fase pertama itu adalah Rewarding Upland Poor for Environmental Services. Jadi di sana ada kata-kata rewarding environmental services atau di bahasa Indonesia kan adalah imbal jasa lingkungan, dan juga ada kata-kata poor ya di sana juga berkonotasi bahwa skema ini merupakan satu kombinasi bagaimana mengembangkan skema imbal jasa lingkungan dan bagaimana pula dengan waktu yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan pedesaan.
Imbal jasa lingkungan sudah lama dikenal sebagai konsep alternatif dalam pembiayaan konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dasar dalam suatu mekanisme imbal jasa lingkungan adalah conditionality. Imbalan diberikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Contohnya di Cidanau, di mana petani diwajibkan menanam dan mempertahankan sekurangnya 500 pohon untuk tiap hektar lahan kebunnya, untuk bisa mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan bersama KTI.